Selamat pagi, nama saya Rizka Ananda dari kelas C. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio profitabilitas adalah yang digunakan untuk melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan kinerja yang mempengaruhi catatan laporan keuangan. Fungsi profitabilitas yang pertama, mengukur dan mengetahui besarnya laba yang dapat diperoleh perusahaan dalam kurun periode tertentu. Kedua, membandingkan atau menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Ketiga, rasio profitabilitas dapat digunakan oleh investor sebagai tolak ukur penilaian terhadap suatu perusahaan. Yang keempat, berguna sebagai tolak ukur penilaian bagi trader saham untuk memutuskan apakah saham perusahaan layak untuk dibeli atau tidak. Kelima, untuk membantu mengevaluasi kinerja perusahaan sekaligus melihat perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu. Keenam, mengetahui jumlah laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Terakhir, yang ketujuh, menilai produktivitas perusahaan melalui seluruh dana yang digunakan, baik itu modal pinjaman maupun modal milik sendiri. Jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Pada dasarnya, rasio ini menunjukkan nilai relatif antara nilai laba kotor terhadap nilai penjualan. Formula untuk menghitung gross profit margin yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih. Yang kedua, net profit margin. Net profit margin menunjukkan nilai relatif antara nilai keuntungan setelah bunga dan pajak dengan total penjualan. Rasionya dihitung dengan membagi nilai laba setelah bunga dan pajak dengan total penjualan. Formula net profit margin yaitu net profit margin sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi penjualan bersih. Yang ketiga, return of asset atau ROA. Return of asset adalah rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Formula ROA yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang keempat, return of equity atau ROE. Return of equity adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Formula ROE yaitu ROE sama dengan laba bersih per total equity. Yang kelima, operating profit margin. Operating profit margin atau rasio margin laba operasional dihitung dengan membagi antara jumlah laba operasional dengan penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Formula net profit margin yaitu operating profit margin sama dengan laba operasional dibagi penjualan bersih. Berikut ini adalah contoh laporan keuangan PT Sutos Internasional. Untuk rumus pertama, gross profit margin. Untuk tahun 2018, gross income-nya adalah 113.443.034. Kita copy. Kemudian untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut. Sales atau penjualannya
Sales pada tahun 2018 adalah pada gross profit margin sama dengan gross income dibagi sales. Sama dengan. Begitu juga yang pada tahun 2019. Ini 75 akan kita persen. Yang kedua, operating income atau laba usaha. Pada rumus operating profit margin. Operating profit margin sama dengan operating income dibagi sales 0,051. Berikutnya pada tahun 2019 persenkan 0,051 persenkan. Yang ketiga, net profit margin. Laba bersih pada tahun 2018 adalah laba bersih laba bersih pada tahun 2018 pada tahun 113
Rupiah sama dengan net income dibagi sales yang berikutnya adalah laba bersih. Total aktifnya adalah cuma 91%. Dibagi total aktif. Laba bersih dibagi total yang berikutnya adalah laba bersihnya 126. Ekuitas jumlah ekuitas pada tahun 2018 sampai 3,670. Sama dengan laba bersih dibagi 0,292 0,307, kemudian dipersenkan jadi 29% dengan 31%. Sekian dari soal laporan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.